Bahkan lu naruh sendok aja itu ada ukurannya. Gitu loh. Ukuran sendok ya? Ukuran sendoknya masing-masing. Lu makan appetizer, lu makan sup, lu makan dessert, lu makan main course, spoonnya, sendoknya pun beda-beda. Tapi balik lagi Vin, kayak tadi tuh, menurut gua lu salah satu orang yang anak muda yang konkret lah. Maksud gua. Ya uang, siapa sih yang nggak mau uang ya kan? Tapi kan ada kalanya profesionalisme itu harus dikejar, maksudnya ada tantangan-tantangan tadi. Ada apa pencapaian kecil yang akhirnya sampai saat ini gitu. Memang semua dari kecil dulu kan, Bang? Masa? Iyalah. Enggak dong, Benjamin Button dari tua dulu baru kecil. Turun dia. Enggak maksud gua. Ini kecil dari Gua bisa membantah. Pencapaian kan? Oh iya, pencapaian. Cuma ada Maerot kalau masih kecil. Iya. Gue udah ada hasil. Lu berdua udah ada hasil belum? Digot. Paham aja. Iya. Terus Hasil kan nggak selalu harus ditunjukin. Ria ntar jatuhnya. iya. Terus? Iya benar. Iya. Tapi mana tadi? Iya. Pencapaian. Oh, iya. Emang lu udah dari tahun berapa tahun di dunia ini? Total dari sekolah apa dari kerja? Ya nggak tahu, maksudnya lu. Oke, kalau gue dari kerja 11 tahun. 11 tahun. Kalau mulai dari sekolah ya 2017 lah, SMK kelas 1. Berarti 11 tahun itu lu udah bisa mencapai satu titik yang menurut gua udah lumayan oke lah itu ya. Jadi general manager di satu perusahaan yang holding company-nya tuh gede banget. Kayak gitu. Nah, perjalanan apa sih yang udah lu laluin, ke dukun mana gitu maksudnya? Iya. Paling berat. Teknik-teknik ngejilatnya gimana tuh? Kalau dibilang dukun nggak ada. Tapi kalau ngejilat bener. Iya, Gue setuju ngejilat. Karena ngejilat itu adalah bagian dari emosional intelligence. Ya oke. Iya. Ketemu juga tuh ya. Iya nggak? Iya. Dari emosional intelligence. Beneran. Tapi ngejilatnya kayak apa dulu? Nah, kalau lu ngejilat tanpa lu punya skill dan kemampuan dan bla bla blanya di baliknya, umur lu 2 bulan 3 bulan kayak waktu gua di Jayapura. Iya. Itu kan lu hasil ngejilat. Langsung ngejilat lah jelas 3 bulan. Gua umur 22 belum ngerti apa-apa, diterbangin ke Papua, gua nggak ngerti. Ya 3 bulan gua disuruh balik kan. Lu disuruh balik apa lu balik? Gua balik. Oke. Iya, gua nggak setelah gua balik lah ceritanya. Ya kan? Nah, setelah dari situ gua belajar dong. Oh, ngejilat emosional intelligence tidak dilandasi dengan IQ. Iya. Itu percuma. Dilandasi dengan skill dan kemampuan percuma. Mungkin lebih ke ini kali ya, maksudnya tepatnya Show bukan off ngejilat show ya. off. Maksudnya, Perform. Lo harus perform gitu ya. Lo perform sampai sekeren apapun tanpa lo berkomunikasi dengan orang-orang juga lo percuma. Oh, sebenarnya berarti bukan ngejilat, lebih ke gini. Lo kerja, lo perform, tapi lo perform perlu nih pasti. Harus nomor satu Tapi perform ada ya. satu sisi lagi, lo harus dikenal paling enggak. Jadi Ya, ketika lu present lah. ketika Lu ada siapa. sama yang posisinya kayak lo dan kerjanya sama, orang si atasan lo akan milih lo Oke. karena lo lebih dikenal gitu. Betul, betul. Gini, gue dapet Ngejilat dong itu mah. lo iya dong. Bukan dong. Enggak, gue dapet komunikasi aja Iya, itu kan secara halus. soft skill. Ya aja. soft skill. Cuman itu kan secara halus. Tapi kalau dalam gambaran luas, orang yang tidak memandang sebelah mata ya, gue bilangnya ya. Let's say, wah baru kayak gitu aja udah pamer-pamer, baru kayak gitu aja. Iya. Padahal gue nggak pernah pamer. Oh. Gue sama sekali tidak pernah posting apapun. Nah. Cuman ya gue hanya do the best, ngelakuin yang terbaik. Mau dilihat sok mangga, cuman gue tetap berkomunikasi. Artinya ketika gue mau ngambil 1 langkah 2 langkah untuk ambil keputusan yang memang sakral Iya. dan punya impact banyak dan impact berat, itu gue pasti akan berkomunikasi. Jatuh, berhasil atau tidaknya, kan leader gue tahu. Iya. Nah, ketika berhasil berarti jadi nilai plus sama buat gue. Iya. Ketika tidak berhasil, ya akan jadi nilai plus juga. Kenapa? Karena secara nggak langsung gue udah minta approval. Lu berani Iya, lah ya. iya. Oh, berarti lebih ke improvement ya sebenarnya ya. Kalau di hospitality nih berkarir gini tuh harus kuliah lagi nggak sih? Kebetulan gue kuliah setelah gue kerja. Oh, tapi tetap butuh sebenarnya ya. Ketika lo mau masuk ke level manajerial, alangkah lebih baiknya lo punya basic manajemen. Sebenarnya bukan Alangkah baiknya atau memang strukturalnya secara HR enggak, kalau developmentnya harus kayak gitu. kalau mau ngebedah ya, kalau gua nih ya, setelah gua kuliah, yang gua dapat sebenarnya bukan ilmu secara akademik, tapi secara mindset. Karena kalau punten ya, mohon maaf nih, gua bukannya tidak mengurangi rasa hormat yang tidak kuliah.
Tapi ketika lu kuliah, lu akan ketemu kompleksitas yang akan lebih jauh, lebih kompleks. Oh, sehingga permasalahan-permasalahannya. ya sehingga lu punya solving problem lebih dalam. Ya. Sebenarnya di SMK pun sudah, cuman alangkah lebih baiknya kalau memang ada kesempatan. Kenapa enggak sih? Ya. Kuliah toh Bisa kok sambil kerja lah gitu. Benar, bisa sambil kerja. Ada tempat kuliah yang nggak gitu mahal, yang lu bisa ambil kelas malam. Mau dipromoin juga nggak? Jangan. Oh jangan. Bagus ya? Boleh. Ya, boleh. Jakarta International Hotel School. Oke. Gitu. Itu ada di Sudirman SCBD. Gitu. Ya nanti akan bagi-bagi voucher dari aku. Untuk beasiswa. Enggak ada ya. Enggak ada. Kali aja dia mau Lu kan. lulus tapi, Bin? Lulus Oh, alhamdulillah. lu bukan tipikal yang nggak lulus terus jadi pengusaha apa Itu gitu ya? startup beda. ya? Kenapa startup kayak gitu ya? Sebenarnya bukan. Seolah-olah kuliah tuh sepele banget. Nah. Gua benci juga tuh. Iya. Ini balik lagi nih. Kayak nggak Lu lagi lulus, ngomongin sukses gitu ya. lagi ngomongin startup, lagi ngomongin usaha. Kalau gue punya rezeki dan gue punya kesempatan, mungkin 6 atau ya maksimal di 11 tahun lagi, Target lu nih. iya Iya. gue bisa punya usaha sendirilah yang bersentuhan dengan bidang hospitality juga, gitu. Tapi Dengan berkembangnya teknologi gitu, dengan teknologi digabungin dengan teknologi enggak? sebenarnya kalau usaha tuh yang penting cuan. Oh itu. Selama lo Nah, masih menempuh jalan yang enggak, benar. gue kira, gue ada bayangan nih mau bikin startup hospitality gitu, yang ternyata masih banyak celahnya gitu. Kebanyakan soalnya kan sekarang Nah, agregator doang kan. Sekarang gini, kalau kita bicara ke arah sana, hidup tuh makin dinamis ya. Oke. Yang kemarin gue ngomongin haus, Iya. oke ngomongin apalagi tuh gelek, Pokoknya ya brand beberapa yang produk itu hype. sekarang Iya. mana? Iya. Maksud gue eksistensinya udah nggak kayak kemarin, tetap masih jalan tapi eksistensinya tidak kayak kemarin lagi, ya nggak? Atau beberapa operator yang ambil tempat-tempat kecil, Iya. penginapan, losmen dan kawan-kawannya itu kan juga mulai Hilang. hilang, entah kenapa, ataukah tidak ada konsistensi dan kompetensi di dalamnya. Atau karena pandemi. Bisa jadi. Tapi buktinya alhamdulillahnya di brand kita pandemi ini malah jadi berkah. Oke. Ada beberapa owner atau perusahaan holding lain menyerahkan propertinya ke operator kita Oh. untuk dioperatkan. Berarti bukan halangan ya. Justru di situ kita dituntut buat mengeluarkan inovasi-inovasi atau Benar. Lebih ke kesiapan manajemen gak sih Nah, sebenarnya? kebetulan bapak-bapak kita yang ada di atas sana, bapak-bapak kami. Memang expert lah. Iya. gitu ya. Bapak saya yang ada di Nyindir petinggi-petinggi gua. PT Metropolitan Bapak Golden dong. Management. Tuh kan. Oh iya. Ya, Minta diinjak kakinya nih. nangis dong Jo. Biar yang nonton sejuta ya. Kenangan apa sih Jo yang paling Aduh, dia. Oh, dia. Iya. Adalah strategi bapak-bapak kami yang di Horizon itu luar biasa, punya strategi dan inovasi sehingga banyak Justru bisa survive duluan. bisa survive, dan memang arahan dari beliau-beliau itu luar biasa Oke. gitu. Nah, Vin, kalau lu ngelihat ke depannya nih, setelah pandemi mungkin ya, kita kan nggak tahu sampai berapa lama lagi. Iya. Tentunya secara personal dan profesional, lu nggak mau dong hotel lu doang nih yang jalan gitu kan. Juga kan sedih juga kan ngelihat beberapa teman-teman Maksudnya yang secara lu ada di industri hospitality, iya. Wih, lu nggak akan, maksudnya pasti ada. ini bukan kompetensi gue ngejawab Nggak nih. apa-apa. Ya enggak, maksudnya maksudnya ini aja. sharing aja. Sharing aja. Ini opini pribadi aja. Iya. Enggak lu ngelihat wah teman-teman gue yang lain nggak survive gitu. Apa sih yang paling penting tuh disiapkan tuh, maksudnya gimana cara kita menghadapi pandemi ini ke depannya, khususnya di bidang hospitality kayak gini nih. Oke, kalau gue bicara pasca pandemi dan sekarang masih pandemi, yang paling penting adalah prokes, protokol kesehatan. Nah, prokes ini akan berimpact nantinya kepada trust, kepercayaan. Nah, ketika sudah ada kepercayaan, dia akan repeat, akan kembali. Pasti itu ya. Pasti. Ketika dia sudah kembali, otomatis cash flow jalan. Jadi dengan catatan tidak mengakali ya. Benar. Nah, misalkan kita, Di note karyawan banget tuh, di kita note. prokes tiap hari, memang prokes gitu. Betul. Bukan cuma Nah, balik lagi ngejilat nih sama yang tadi iya. nih, gua ngebalikin Ada ke jilat hubungannya ya, nih. ada hubungannya. Ketika lu cuma hanya menjalankan prokes tanpa ngejilat, ya. ya lu percuma. Tapi dengan prokes lu ngejilat. Let's say gue datang ke salah satu
perusahaan. Ya. Gue punya video gimana kita punya prokes, gimana kita menjalankan daily operational kita dengan zero kasus yang ada di hotel kita. Nggak ada cluster di situ. Nggak ada cluster, dia pasti akan trust dong. Oke. Dan harus ketika dia datang ke tempat kita, dia harus melihat apa yang divideokan, apa yang dipromosikan kita, dilihat betul apa yang dijalankan oleh unit kita gitu. Oh, berarti ini ada efek dari kemudahan berkomunikasi secara brand juga ya. Dengan ada sosial media segala macam tuh harusnya bisa dimaksimalin ya. Betul. Buat survive ya. Berarti kita Betul. harus apa ya namanya ya, proaktif ya. Ya Si harus brandnya itu harus proaktif. update lah tentang apa model promosi sekarang Betul. seperti apa kayak Betul. gitu-gitu. Ya. Dan ada pengurangan nggak sih? Maksudnya lu ngasih ke pengertian ke Karyawan. bukan ke customer, Tamu lah. ke tamu gitu, maksudnya untuk saat ini kan berarti kan dengan adanya pandemi gini kan kayak kolam renang nggak bisa dipakai Iya, kayak gitu-gitu tuh. ininya, dan mereka dan tentunya ada pengurangan budgeting segala macam dengan fasilitas yang dikurangin itu nggak sih, dan jadi beban perusahaan itu kan kebanyakan yang kolaps kayak gitu tuh. Enggak sih. Karena bebannya malah mungkin jadi tambah besar Ah, dengan adanya prokes. Sebenarnya pasti. gini, Dengan harga yang lu nggak bisa masang mahal. Iya. Karena ekonominya juga lagi anjlok. Nah, dan fasilitas lu juga dikurangin kan? Iya. betul. Nah, hebatnya operator gua nih, ya kan, hebatnya gue punya manajemen. Gila terus. Iya. Iya. Itu selalu kita Nang ntar ada meeting, bagi-bagi voucher. kita training dan kita meeting. Iya. Itu harus punya namanya POAK. Apa tuh? Planning, organize, aktualisasi, dan controlling. Oke. Oke. Tanpa ada itu semua, let's say kita beli bahan dasar untuk disinfektan. Iya. Tanpa kita punya checklist, tanpa kita punya ingredient, tanpa kita punya takaran, tanpa kita punya ukuran, itu pasti akan beban biayanya akan bertambah lebih besar. Oh. Tapi iya, kalau iya. kita punya itu dengan standarisasi yang jelas dan benar, menurut gue itu sudah terhitung. Mungkin meleset, nggak bisa ada yang Iya. nggak bakal bisa ada yang pas. Melesetnya pun nggak lebih dari 10% ke atas ataupun 10% ke bawah. Masih bisa di cover ya? Apa? Masih bisa di cover 10%. Masih bisa 10% dari budget. Let's say kita ngabisin untuk disinfektan, bahan dasar untuk disinfektan, benzalnium klorida misalkan ya, kita sudah budgetin dalam 1 bulan tuh habis di 1 juta. Iya. Mungkin ya. Kan beda tiap hotel, luas apa segala rupa beda-beda. Misalkan lah. Misalkan 1 kita- juta. Mungkin meleset akan ke 1.100.000 ataupun 900.000. Dan Oh, itu nggak jadi masalah iya. besar dibandingkan lu nggak punya POAK. Main Nah. beli aja gitu ya. Main beli, main campur. Jadi intinya lu harus tahu dulu ya sebenarnya. Benar. Ini peruntukan Lu mau beli untuk apa apa? sih? Secukupnya bagaimana sih? Ininya seperti apa? Oh, Nah, jadi Fungsional lebih sebenarnya. ke, gimana caranya lu memanage kondisi yang nggak pernah diduga-duga ini apa sih namanya? Iya. Kondisi yang nggak pernah Dialami. analisa. ya, Apa pernah dialamin pandemi lah ini siapapun. kan Iya. faktor X lah. Nah, Iya. di 2 bulan awal kita mempelajari tuh, ya kan? Kenapa sih bisa kayak gini? Oh, berarti ini hubungannya sama kesehatan. Nah, kita kan harus paham dulu nih, COVID-19 ini apa sih? Hmm. Penyebarannya seperti apa? Ternyata kan itu kan kebanyakan dari Sebegitu droplet. concernnya ya itu ya. Benar. Apa, kantor lo tuh sampai dibedah dulu gitu. Betul. Nah, itu dibedah. Kebetulan kita punya VP Operation pun memang latar belakangnya dokter, Bapak Ludi Suryadi. Itu memang dia sangat concern di situ dan memang expert di bidang itu. Oke. Jadi beliau pun panutan kita semua. Kenapa? Karena Lu mau nyela lu, anjing. enggak, bener. Jadi gua ngomong kenyataan. Lihat tadi. Enggak, gua ngomong sampai hal paling kecil dari buang masker lu mesti di tempat yang terpisah. Nah, itu Terus- lu edukasi tamu lu apa Iya. di Oke. pas perjalanan itu lu edukasi juga tuh? Kayak pasti sumber daya manusia kita dulu dong. Oh Iya. iya. Ya dong, gimana kita mau berjalan selama sumber daya manusia kita belum? Heeh. Ya enggak, setelah sumber daya manusia kita bisa jalanin, baru kita bikin video atau bikin bahasanya apa sih? Video promosinya. Video promosi lah ya. Nah, secara grup sudah bikin. Secara hotel Horizon Group itu kita bikin. Nah, tapi secara unit kita adjust dengan bikin juga. Kenapa? Karena kalau kita bikin yang sana, kita bikin dua, kita tampilin dua nih. Karena kalau kita tampilin satu kan itu bukan unit Bukan Pak, yang bukan ini. unit Iya, ini gitu loh. Terus sampai sana tetap ada striptis segala macam. Enggak, hotel gue syariah di Pandeglang. Ya. Ya. Kok nggak nemuin jenggot? Iya nih, gitu. Iya. Jangan
Jawabannya sangat menjawab. Iya Iya. nih. Iya. Pengen sih. Terus Masya nggak boleh Allah. tapi. Jambang biar kayak Elvis. Iya. Terus Kayak Ramos. berarti udah dipersiapkan lah ya, maksudnya cepat tanggap lah ya. Betul. Nah, Vin, kalau dari pemerintah sendiri apa sih yang sumbangsi atau kontribusinya terhadap Yang hospitality? signifikan ya. Enggak, ini harapan gua apa yang sudah diberikan. Yang sudah Ya, yang diberikan sudah deh. diberikan dan pasti kurang kan. Nah, berarti ada harapan tuh, karena pemerintah tidak pernah mengasih lebih. Atau enggak gini deh. Itu, Apa yang pas-pasannya sudah tuh diberikan sama lu ternyata kok cuma segini doang gitu. Yang lu Rendeng, harapin rendeng. apa gitu. Iya. Idealnya seperti apa? Ya elah pemerintah siapa sih itu ngomong aja selalu. Enggak sih. Kalau dari apa yang sudah diberikan kan kemarin juga sempat ada bantuan untuk parekraf ya. Parekraf, Ya kan sudah digelontorkan dana tuh. Terima kasih waktu itu yang menjabat masih Bapak Wisnu Wisnu Tama. Utama. Tawa. IO. Iya, iyalah ceritanya. iya. Nah, sekarang kan Karena Bapak punya IO kan? Oh iya benar. Punya IO nggak sih? Orang-orang Sudah iya, pas orang-orang sudah, iya, orang pas iya. sudah jadi menteri masih punya IO. Apa IO-nya diangkut ke menteri? Nggak Iya, tahu udah. lah ya. Kan dia di Telkomsel. Oh iya di Telkomsel dia. Iya, Oh Telkomsel event mulu tuh. boleh. Besok gua mau ada event tuh kebetulan. Sama Mobile Telkomsel. Legend. Sama Telkomsel. Terus Ketemunya Wisnu Tama lagi dong. nah, menurut gua kalau untuk harapan sih ini aja. Punya sikap yang tegas buat kami para pelaku pariwisata. Maksudnya jangan sampai ada Pengecualian. bener dan Privilege. kalau privilege sih gua rasa enggak, tapi ada. makna ganda Oh, dalam standar satu- ganda Oh seperti iya. Oke ya nih. yang dimana nanti kita akan bingung untuk melakukan satu Oh, salah satunya tindakan. kayak nggak boleh mudik tapi boleh pulang kampung gitu ya. Kemarin mungkin kayak gitu. Nggak boleh mudik kecuali ke Solo gitu atau apalah gitu Nah, ya. tadi gua hanya menyampaikan makna ganda aja. Oh, gitu. Jangan Biarin kita sampai yang ngomong. Jangan sampai makna ganda. Nggak Kenapa? boleh ziarah, tapi tempat wisata dibuka. Nggak boleh kemana-mana tapi warga negara asing boleh masuk. Itu bukan kompetensi gua untuk menjawab.